Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan Matematika Teknik. Dalam video ini kita akan membahas tentang transformasi Fourier dua dimensi. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi Fourier satu dimensi, maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang transformasi Fourier dua dimensi. Bedanya hanya pada tempat pengaplikasiannya saja. Ya. Jika transformasi Fourier satu dimensi itu dikhususkan untuk vektor atau data satu dimensi, maka untuk transformasi Fourier dua dimensi ini itu dikhususkan untuk data-data yang dua dimensi, ukurannya dua dimensi. Ya, vektor dua dimensi atau bisa kita sebut sebagai matriks atau bisa juga disebut sebagai array. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam aplikasi nyata, ya, sebagaimana yang kita sudah bahas kemarin, sinyal dua dimensi itu dapat digambarkan sebagai sebuah citra, dapat direpresentasikan sebagai sebuah citra, sebuah gambar. Ya, karena gambar itu merupakan sinyal, kumpulan sinyal dalam dua dimensi. Dan itu adalah merupakan aplikasi khusus dari transformasi Fourier dua dimensi ini, salah satunya ya. Baik, bagaimana transformasi Fourier dua dimensi? Jadi, jika kita asumsikan memiliki suatu citra atau suatu array atau suatu vektor dua dimensi, kemudian dia memiliki nilai-nilai, ya, di mana nilai-nilai tersebut kita nyatakan sebagai suatu fungsi fx, y. Jadi fx, y ini menyatakan posisi ya, posisi x dan posisi y, posisi x, y. Jadi satu. Ya. Sehingga dapat dinyatakan sebagai dari Fourier yang dituliskan seperti f u, v, artinya di sini adalah hasil dari transformasi Fourier di dalam range frekuensi, dinyatakan sebagai posisi u, v, ya, posisi barunya. Ini merupakan jadi penjumlahan akumulasi dua kali dari fx, y dikalikan cos kali 2 pi ux per n ditambah vy per m dikurangi j dikali sin 2pi dikali ux per n ditambah vy per m. Jadi mirip seperti transformasi Fourier satu dimensi, akan tetapi di sini ada tambahan penjumlahannya satu kali lagi ya. Proses akumulasinya itu ada satu lagi nanti setelah satu proses selesai, kemudian dilanjutkan proses berikutnya. Kenapa demikian? Karena memang matriksnya atau di dalam hal ini adalah contoh nyatanya citra itu berukuran m kali n. M-nya itu adalah jumlah baris dan n-nya itu menyatakan jumlah kolom. Nah, f u, v itu adalah koefisien Fourier yang nanti kita simpan di dalam matriks ya, berukuran juga sama m kali n. Nah, u dan v itu adalah nilai frekuensinya. Ya, u dan v adalah nilai frekuensinya, nilai yang sudah kita ubah. Yang awalnya tadi dia berupa nilai diskrit, ya, kalau di dalam citra itu kita sebut sebagai intensitas cahaya. Tapi kalau di dalam matriks yaitu nilai matriksnya ya, atau nilai vektor dua dimensinya. Ya. Nah, U dan V ini frekuensi dengan U-nya 0 sampai M-1, V-nya juga sama dari 0 sampai N-1. Nah, adapun transformasi baliknya, nah, serupa dengan pada rumus transformasi Fourier dua dimensinya, tetapi di sini dibedakan. Pertama ada nilai pembaginya 1 dibagi M kali N,
Kemudian yang kita proses tentunya adalah nilai yang sudah kita ubah menjadi ke dalam transformasi Fourier atau dalam domain frekuensi. Dan di sini nilainya kita yang tadinya dikurangi kemudian dijumlahkan. Jadi seperti ini. Nah, jika kalian nanti mau mencobanya dengan menggunakan MATLAB atau Octave, ya. Jadi fungsi yang digunakan untuk merubahnya ke dalam range frekuensi, domain frekuensi adalah FFT2, namanya kita tambahkan 2 saja di sini. Kemudian kita proses adalah citranya atau arraynya atau matriksnya. Nah, sementara untuk baliknya kita tambahkan, kita gunakan IFFT2, di mana I ini menyatakan inverse. Ya, pada satu dimensi sebenarnya juga sama ya, kalau satu dimensi kita hilangkan nilai 2-nya, FFT F. Sementara untuk transformasi baliknya adalah IFFT F. Nah, ini 2 menyatakan dia 2 dimensi. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana penempatan koefisien hasil transformasi Fourier 2 dimensi? Jadi ketika nanti kita akan melakukan proses transformasi Fourier dimensi, ya, jadi prosesnya itu dilakukan dari kiri ke kanan dulu, per satu baris. U dulu yang diselesaikan. Ya, per satu baris dulu. Jadi baris ke-1, baris kedua, ketiga, keempat, sampai baris ke N. Diselesaikan dulu. Kemudian setelah kita memperoleh hasil dari transformasi ke arah barisnya, per barisnya, baru nanti kita hasilnya tersebut kita transformasi per satu kolomnya. Ya, ke arah V ini, min V. Ya, ke arah V. Jadi setelah baris U selesai sampai ke N, maka barisnya juga kita kemudian kita lanjutkan dengan kolomnya. Ya. Kolom 1, kedua, ketiga, keempat sampai dengan kolom ke N. Ya. Jadi memang sebenarnya ini adalah cara dasar pembacaan citra ya. Kalau di dalam ilmu grafika, di dalam ilmu tentang gambar, memang citra yang kita lihat, gambar-gambar yang kita lihat seperti di dalam monitor ini, itu pergerakannya, scanningnya itu dari atas ke bawah, mulai dari kiri pojok atas, berakhir di kanan pojok bawah. Ya. Kalau mau melihat, kalian bisa perhatikan di TV tabung atau di monitor tabung. Itu kalau misalkan ada gangguan, gangguannya itu pasti bergerak dari kiri ke kanan, ya, kemudian ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini dia mendasari proses ini ya. Jadi yang kita proses sekali lagi mulai dari barisnya, kemudian hasil dari barisnya itu yang nanti kita akan gunakan untuk memproses hasil mencari nilai hasil kolomnya. Nah, baru akan diperoleh suatu hasil transformasi Fourier 2 dimensi yang sempurna. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ini saya punya ukuran data 3x3 ya, matriks 3x3. Yang tadinya 3x3, maka proses perhitungannya adalah 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, baru selesai itu. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 pangkat 2, 81 proses perhitungan. Nah, jadi itu untuk menyelesaikan transformasi Fourier 2 dimensi. Baik, berikutnya. Nah, jika kita memvisualisasikan hasil dari transformasi Fourier 2 dimensi, jadi hasilnya itu kalau pada citra langsung ya, ini kita akan memperoleh nilainya pada pojok-pojokan ini. Pojok 1, pojok 2, pojok 3, dan pojok 4. Memang tidak kelihatan, tapi ada di sini satu titik. Ya, satu titik yang sebenarnya ini adalah hasil dari penggambaran citra yang di kiri ini. Ya. Ya, jadi ini penggambarannya dari citra ini. Dan umumnya untuk citra-citra yang sifatnya natural, ya kayak misalkan citra hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu memiliki magnitud dan fase yang serupa. Ya, magnitud dan fasenya serupa.
Magnitude itu adalah nilai nilai ke arah Z, kita katakan seperti itu, ke arah kita, sementara fasenya itu adalah arah daripada frekuensinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian jika kita melakukan beberapa modifikasi, ya, jadi misalkan ini adalah hasil dari FFT, ya, hasil awalnya. Jadi di setiap pojokannya ini adalah hasilnya. Ini dengan modifikasi skala logaritmik intensitas. Jadi intensitasnya memang sudah diubah, sehingga nanti nilai-nilai ini dimodifikasi lagi untuk diletakkan di tengah-tengah, ya, dengan frekuensi nolnya ini kita tengahkan, maka otomatis bentuknya seperti ini. Jadi setiap bagian itu bentuknya serupa. Kenapa? Nah, balik lagi, beberapa sifat atau beberapa properti dari transformasi Fourier yang kemarin kita sudah bahas, salah satunya adalah tentang simetri. Ingat, simetri itu juga berlaku di 2 dimensi. Ya, karena dia simetri, otomatis yang namanya simetri kemarin sudah dijelaskan, dia seperti pencerminan. Ada pencerminan, bagian kiri, bagian positif sama dengan bagian negatifnya. Bagian kiri sama dengan bagian kanannya. Nah, karena ini dia 4 di 2 dimensi, otomatis keempat-empatnya, ya, dia memiliki bentuk yang sama untuk satu bagiannya. Ya. Jadi ada kondisi dia yang sama adalah bagian kiri, pojok kiri atas dengan pojok kanan bawah, ada juga pojok kanan atas dengan pojok kiri bawah. Ada kondisi seperti itu. Nah, tapi umumnya dia itu adalah bentuk simetri seperti ini. Jadi, ya, kondisi tersebut membuat kita hanya membutuhkan setengahnya atau bahkan seperempatnya saja untuk melihat atau menganalisa citra tersebut atau menganalisa data 2 dimensi tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini dia untuk visualisasi transformasi Fourier 2 dimensi untuk modifikasi intensitas dan juga frekuensi nol yang sudah ditengahkan. Nah, ini contoh juga untuk transformasi Fourier 2 dimensi. Jadi ini adalah suatu citra, ya, suatu citra dengan backgroundnya hitam berukuran 512 kali 512 dan di tengahnya ada citra kotak warna putih ukuran 20 kali 40 pixel. Ya. Ini arah Y, ini arah X. Kemudian, ya, ketika dia ditransformasikan, maka umumnya bentuk atau hasil dari transformasi citra ini pasti akan tegak lurus. Umumnya dia tegak lurus seperti ini, ya, tegak lurus, dan semakin kecil bentuknya, ini juga akan semakin kecil dan semakin banyak perulangannya. Nah, kalau ini misalkan saya balik dia ke arah X-nya, dia tegaknya ke arah X karena kita melihat sumbu ini, ya, maka otomatis gambar ini akan kita putar juga 90 derajat. Dia akan seperti ini tapi berputar 90 derajat. Nah, ini nanti adalah istilahnya pengaruh dari sifat rotasi. Ya, ketika ini kita rotasikan, maka di sini juga akan berubah terrotasi. Dan akan ada suatu kondisi dengan rotasi tersebut, kalau kita rotasikan dia di dalam range frekuensi, ya, maka dia akan berubah ke kondisi normalnya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa sifatnya juga. Nanti akan lebih jelas tentang sifat tersebut akan kita bahas di bawah, ya, di slide berikutnya. Nah, kemudian ini dia beberapa sifat transformasi Fourier. Ya, jadi untuk transformasi Fourier 2 dimensi dia memiliki beberapa sifat tambahan, ya. Yang pertama adalah translasi, ya, atau pergeseran. Kemudian distributivity and scaling. Nah, distribusivitas dan skala, penskalaan. Nah, yang seperti kita bahas tadi ada rotasi juga, ya, pemutaran. Kemudian periodicity
and conjugate symmetry, ini juga sudah kita bahas sekilas tadi, yaitu tentang periodisitas, periodik, dan simetris conjugate. Nah, kemudian separability atau separabilitas, kemampuan untuk dipisahkan. Dan terakhir adalah konvolusi dan korelasi. Ya, beberapa sifat ini memang sudah ada di satu dimensi, kemudian dengan beberapa tambahan ya, ada pergeseran, kemudian ada pemutaran dan lain sebagainya. Ya. Baik, lebih jelas tentang sifat-sifat ini, kita mulai dari translasi. Jadi untuk sifat translasi bisa dinyatakan dengan persamaan matematis ini ya. Nah, di mana maksud dari persamaan matematis ini adalah jika kita melakukan translasi di dalam domain spasial, ya, karena ini dua dimensi, di dalam domain spasial, maka juga akan berlaku pergeseran pada domain frekuensi atau berlaku sebaliknya. Ya, kalau kita geser dia di di domain fx, y, maka di domain fu, v juga akan terjadi pergeseran. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita geser dia di domain fu, v, maka pada domain fx, y juga akan terjadi pergeseran. Ya, seperti itu. Itu dia sifat translasinya. Ya. Ini dia. Jadi kalau kita mau perjelas lagi, ya, rumus yang tadi itu menyatakan bahwasanya mengalihkan fx, y ya, dengan kondisi eksponensial, kemudian kita transformasikan dia dari hasil pergeseran tersebut ya di dalam domain spasial dari bentuk aslinya tadi menjadi dalam kita ubah dalam domain frekuensi, maka terjadi juga pergeseran di dalam domain frekuensi tersebut. Nah, kalau kita kalikan dia pada fx, y ya, pada kondisi originnya, maka pada domain frekuensi akan menyebabkan hasil dari frekuensi tersebut akan kembali kepada poin U0, V0. Pun sebaliknya, jika kita mengalihkan FU, V, yaitu pada domain frekuensi, ya, kemudian kita inverse dia, maka dia akan kembali kepada kondisi X0, Y0-nya kalau pada originnya, pada data aslinya. Jadi berlaku sebaliknya. Nah, ini yang kita tadi aplikasikan, yang sudah diaplikasikan pada citra dengan modifikasi logaritmik tadi. Ya, di situ bahwasanya dia akan kembali ke titik pusatnya. Ya, kita menyatakan titik pusatnya. Dan dikatakan bahwasanya pergeseran ini tidak memberikan efek terhadap magnitude dari transformasi Fourier. Jadi tidak apa-apa kita geser datanya kalau kita butuhkan, dan magnitudenya itu tidak akan berpengaruh. Nah, ini dari efek translasi. Ya. Kemudian tentang distributivitas dan skala. Ya. Jadi ketika kita melakukan penambahan, ya, terhadap misalkan dua buah citra atau dua buah matriks, ya, di sini kita punya dua matriks dengan ukuran sama ya. Matriks 1 ukuran 3x3, matriks 2 juga ukuran 3x3. Ketika kita menambahkannya, otomatis di sini akan berlaku yang namanya sifat distribusi. Ya. Akan tetapi jika kita melakukan perkalian, ya, maka tidak akan sama. Mengapa? Karena untuk proses kedua ini adalah proses penskalaan. Dan di dalam aturan matriks, perkalian
matriks ya, kalau perkalian matriks itu akan berubah nilainya. Ya. Di sana ada persyaratan juga. Ya. Ukuran dari matriksnya yaitu ukuran baris dan kolomnya harus sama. Dan hasilnya juga adalah suatu nilai yang bisa jadi lebih besar. Sehingga di situ akan membentuk sebenarnya proses penskalaan. Nah, beda dia kalau kita penjumlahan, di sini ukurannya ya sama 3 kali 3 dan posisi setiap setiap pixel atau setiap array ya, yang kita tambahkan itu tidak berubah. Ya, misalnya array 0,0 pada F1 kita tambahkan dengan array 0,0 pada F2. Seperti itu. Ya. Jadi distributive over addition. Jadi sifat distribusi ini terjadi karena ada penjumlahan, tapi tidak pada perkalian. Karena kalau udah perkalian namanya penskalaan. Baik dia dikalikan dengan nilai lebih besar atau dengan nilai lebih kecil, maka dia sudah merupakan hasil penskalaan. Nah, jadi di sini untuk dua buah skalar A dan B. Nah, ini dia. Ini adalah lebih jelas tentang perskalaan juga. Ya. Nah, f x, y itu sama dengan A dikali fu, v. Jadi seperti itu. Kemudian f ax, by itu sama dengan 1 per angka mutlak A kali B dikalikan dan fu per A, v per B. Kali ini adalah untuk penskalaan lebih jelasnya ya. Jadi penskalaan adalah ketika kita mengadihkan matriks pada domain pada originnya dan aslinya dengan suatu nilai A juga sama seolah-olah kita mengalihkannya pada domain frekuensi. Pun sebaliknya, kalau kita mengalihkannya pada domain frekuensi dengan nilai sebesar A, maka ketika dibalik dia juga akan sudah dikalikan dengan nilai sebesar A juga. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rotasi. Nah, jadi rotasi di sini sudah berkaitan dengan koordinat, di mana koordinat di sini adalah koordinat radian ya. Nah, dalam radian x-nya sama dengan r cos theta dan y-nya sama dengan r sin theta. Ini untuk kondisi asli data spasial. Sementara kalau pada dalam data frekuensi udah dalam bentuk fu, v adalah omega cos theta dan omega cos theta. Ya. Ini mengindikasikan bahwasanya fx, y, fu, v akan menjadi fr, theta, fp, theta. Sama ya. Jadi seperti itu. Nah, maksud dari rotasi di sini adalah jika kita merotasi ya nilai-nilai pada domain spasial fx, y pada originnya dengan sudut rotasi sebesar theta, ini juga merotasi fu, v. Dirotasi juga pada kondisi frekuensinya, domain frekuensi dengan besar sudut yang sama juga. Dan berlaku sebaliknya. Kalau kita pakai 90 derajat ya pada domain spasial, maka pada domain frekuensi juga hasilnya adalah 90 derajat. Pun berlaku sebaliknya seperti itu. Nah, jadi manipulasi-manipulasi ini ya, itu memang nanti kita butuhkan untuk melakukan analisis Fourier ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sifat periodisitas dan conjugate simetri. Nah, ini seperti yang sudah tadi singkat kita jelaskan ya. Jadi discrete FT, ya, discrete Fourier transform dan inverse-nya itu periode dengan periode sebesar n. Nah, jadi fu, v sama dengan fu plus m, v sama dengan fu, v plus n. Sama dengan fu plus m, v plus n. Nah, ini dia periodik. Jadi periodik ini seperti saya jelaskan tadi, kalau di dalam hasil transformasi Fourier itu menyebabkan
hasil transformasi dua dimensinya itu terbagi menjadi 4 lokal. 4 lokal di mana salah satunya itu dapat kita ambil ya dan kita proses. Kenapa? Karena memang yang lainnya itu berulang. Ya, yang lainnya itu berulang. Nah, karena periodis itu sifatnya adalah dia akan berulang dalam rentang tertentu. Ya. Misalkan pada satu dimensi kemarin, jika dia sudah mencapai 180 derajat, misalkan atau 360 derajat, itu periodiknya, maka periodik berikutnya tidak perlu kita analisis lagi. Cukup yang pertama saja. Atau di bagian-bagian lainnya sama saja. Nah, kemudian untuk simetri, ya, itu juga sebagaimana pada satu dimensi, jika dia sama kiri kanan, maka kalau pada dua dimensi, kiri kanan atas bawah juga sama. Ya. Jadi meskipun FU, V mengulang dirinya ya, tanpa terbatas untuk nilai-nilai U dan V, maka hanya nilai M, N. Ya, hanya nilai M, N saja masing-masing untuk masing-masing variabel untuk setiap periode yang kita butuhkan untuk mendapatkan Fx, Y dari FU, V. Nah, artinya hanya membutuhkan satu periode transformasi saja jika dibutuhkan untuk menspesifikkan untuk mendapatkan FU, V secara sempurna pada domain frekuensi. Nah, berlaku juga sebaliknya. Ya, hanya membutuhkan satu lokal saja. Hanya satu bagian yang sifatnya periodik tersebut, itu yang kita proses. Maka itu seolah-olah kita sudah melakukan pemrosesan juga di domain aslinya, domain spasial. Nah, seperti itu. Nah, ini dia contohnya ya. Dan contohnya adalah periodicity dan conjugate spektrum. Jadi ini adalah bentuk sinyal yang spektrum yang periodis, ya sudah ada berulang. Kemudian digeserkan, ya digeser yang tadinya ini adalah satu periode dari minus n min 2, minus n per 2 sampai n per 2. Kemudian kita geserkan dari 0. Ya. Dari 0 sampai n minus 1. Maka ini akan membentuk satu periode juga. Jadi mana-mana yang kita proses itu juga sama hasilnya, sama sama maksudnya, ya, karena menghasilkan nilai yang sama untuk yang periodik. Nah, untuk nilai real, ya nilai realnya, maka hasil transformasi Fourier juga akan memiliki sifat simetris konjugat. Ya. Di simetris konjugat FU, V sama dengan F ya, min U, min V. Ya. Or FU, V sama dengan F min U, min V. Artinya ya nilai-nilai FU, V ya sama dengan F minus U, minus V. Artinya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, sebelah atas sama dengan sebelah bawah. Ya, jadi mana-mana saja yang kita ambil. Ingat di sini dikatakan absolut, maka ketika kita berikan nilai absolut, semua nilainya ini adalah nilai yang positif. Nah, FU has a period of length n, and the magnitude of the transform is centered on the origin. Nah, jadi FU memiliki periode perulangan sepanjang n, dan magnitudenya itu terletak di magnitud dari hasil transformasinya itu terletak pada di tengah-tengah dari nilai originnya, nilai aslinya. Ya. Kemudian separability. Nah, separabilitas ini berkaitan dengan cara kita memproses untuk menghasilkan nilai frekuensi tadi. Yaitu sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi kita untuk mendapatkan nilai FU, V yang sempurna itu adalah harus mendapatkan dulu nilai hasil transformasi ke arah barisnya dulu.
ke arah barisnya dulu. Kemudian setelah kita peroleh hasil transformasi Fourier ke arah baris, baru nanti kita akan memproses hasil tersebut untuk mencari nilai Fourier ke arah dalam arah kolomnya, untuk setiap kolomnya. Jadi pertama dari setiap baris, kemudian yang kedua per setiap kolom. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah nilai asli fx, y masih domain spesial. Kemudian kita transformasikan untuk setiap barisnya dulu. Maka akan kita peroleh fx, v. Ya, fx, v. Nah, kemudian nilai ini kita nyatakan sebagai fx, v ya. Ini adalah hasil dari transformasi setiap barisnya. Kemudian kita ubah sekarang, kita proses untuk transformasi setiap kolomnya, maka baru kita memperoleh fu, v. Nah, ini dia sifat separable, artinya kalau kita mau ambil nilai barisnya aja bisa, kemudian kita mau ambil nilai kolomnya saja, itu bisa. Jadi seperti itu. Ya, ini dia maksudnya adalah separabilitasnya. Ya, jadi memang tahapannya ada 2 kali. Ini yang menyebabkan perhitungannya tadi, kalau misalkan saya punya ukuran 3x3, maka yang pertama adalah prosesnya 3x3, yang kedua juga 3x3. Jadi 3x3 pangkat 2 adalah 81 kali proses perhitungan untuk mendapatkan kedua hasil akhir ini. Ya. Proses 1, proses 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada transformasi 2D itu juga ada sifat konvolusi. Nah, jadi konvolusi itu adalah jika kita lakukan dia pada satu domain, itu sama saja dengan mengalihkannya pada domain yang lain. Atau berlaku sebaliknya. Ya, jika kita mengalihkannya di domain frekuensi, ya, maka itu seolah-olah kita sudah melakukan konvolusi di domain asli, domain spasial. Pun sebaliknya, jika kita melakukan perkalian di domain spasial, maka seolah-olah kita melakukan konvolusi di domain frekuensi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia untuk rumus konvolusi. Ya. Jadi sebuah konvolusi dapat direpresentasikan sebagai matriks multiplikasi. Jadi kalau ini kenapa? Karena memang konvolusi kalau kita sebenarnya melakukannya secara langsung pada sinyal itu sangat susah sekali perhitungannya. Sehingga gampangnya kalau kita di dalam suatu matriks seperti ini, ya kita bisa melakukannya di dalam dengan saya melakukannya dengan melakukannya seperti melakukan perkalian. Ya. Di mana Y sama dengan A kali X. A itu adalah matriks sirkulan. Ya. Kalau misalkan let F be a matrix composed of the Fourier base. Jadi kalau misalkan F ini adalah merupakan matriks yang merupakan berbasiskan Fourier, maka Fourier base ada eigenvector of sirkular matrix, dus Y sama dengan dx, di mana X dan Y itu adalah pasangan Fourier dari X dan Y secara berurut-urut. Dan D ini adalah diagonal matriks diagonal. Matriks diagonal itu ya yang nilainya secara diagonal itu sama, yang lainnya 0. Ya. Nah, kemudian the convolution theorem is nothing than diagonalizing the system. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan teorema konvolusi, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan diagonalisasi terhadap sistem tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya dari melakukan konvolusi. Jika kita memiliki suatu fungsi f(x) dan gx, kemudian kita kalikan, hasilnya seperti ini. Nah, di dalam domain waktu ya, di dalam domain spasial. Nah, kalau kita punya sekarang di dalam domain frekuensi, ini adalah Fu dan ini adalah Gu, maka Fu kali Gu ini ketika kita sudah multiplikasi,
nanti kita balik, kita inverse dia, maka bentuknya akan seperti hasil F kali GX. Jadi ini menyatakan apa saja yang kita olah di dalam domain frekuensi juga akan berlaku di domain waktu, domain spasial, dan apa saja yang dikenakan pada domain spasial atau domain waktu, maka akan berlaku juga di domain frekuensi, dan itu sama. Ya, sama. Ya, seperti itu. Nah, ada pun korelasi. Korelasi dari two function. Ini memang suatu kondisi di mana nanti korelasi ini adalah khusus untuk pada satu aplikasi yang disebut sebagai template matching. Nah, template matching itu biasanya digunakan untuk mencari kesamaan antara satu citra dengan citra lain. Misalkan kalau saya punya citra motherboard, misalkan seperti itu. Kemudian motherboard ini dari rumah produksi, ya, dari suatu pabrik. Ini motherboard ini mau dilihat, mau dikoreksi dengan cepat. Ya, apakah komponen-komponen yang terinstal di dalamnya itu sudah tepat atau tidak. Nah, maka caranya adalah dengan template matching. Ya, dengan template matching seolah-olah menggambarkan, oh nanti kalau misalkan ada satu komponen yang tidak terinstal, otomatis motherboard tersebut rusak. Ya, itu istilahnya template matching. Ya. Dalam template matching nanti akan ada tipe cara perhitungan autokorelasi dan cross korelasi. Kalau autokorelasi berarti itu melakukan mencari korelasi, mencari hubungan terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan biasanya untuk nilai yang sama itu hasil korelasinya 1. Sementara untuk cross korelasi itu untuk dua yang berbeda, ya, dua tipe data yang berbeda. Ya, itu kita akan menggunakan cross korelasi dan hasilnya biasanya tidak mungkin sampai sempurna sama dengan 1, karena kita biasanya mengalihkannya dengan membandingkannya dengan nilai yang lain. Atau contohnya gini saja, yang lebih gampang, kalian di tangan kalian, telapak tangan kalian ini kiri kanan, itu kan bisa kita match antara kiri dan kanan. Ya, otomatis tangan kita ya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, itu contohnya template matching. Tapi kalau misalkan kita tempelkan dia ke tangan teman kita yang lain, ya, otomatis akan ada perbedaan. Nah, kalau dari tangan kita yang sama, kiri dan kanan, itu kita bisa katakan autokorelasi. Tapi kalau misalkan kita tempelkan dengan tangan teman kita yang lain, itu namanya cross korelasi. Tapi memang pasti ada bentuk ada perbedaannya, nilai perbedaannya. Ya, perbedaan nilainya gitu. Jadi akan ada perbedaan nilai. Tapi kalau dalam kondisi bisa menyatakan, oh meskipun dia beda nilai, itu tangan. Nah, itu dia dari aplikasinya, ya. Ya, jadi template matching ini itu bisa digunakan untuk mendeteksi. Pertama, misalkan contohnya mendeteksi kerusakan atau mendeteksi ini benda apa. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau kalian mau terapkan di teknik pertanian, kalian mau membuat sistem untuk melihat apakah pertumbuhan dari suatu tanaman itu baik atau tidak. Nah, yang kalian gunakan di sana adalah ukuran batang misalkan dan ukuran daunnya, itu kalian kumpulkan data-datanya setiap periode tertentu. Nah, kemudian nanti untuk mengecek apakah pertumbuhannya sudah tepat, yaitu dengan melakukan template matching. Ya, secara real time tentunya. Untuk ukuran batangnya di umur sekian sesuai enggak dengan yang ada di data. Untuk lebar daunnya, ukuran daunnya, lebar maupun panjangnya sesuai tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini dia penerapannya. Ya, ini juga contoh korelasi, ya, dengan pasangan FT. Nah, kenapa sih kita memang membutuhkan analisis pada domain frekuensi? Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat ini adalah masalah pada yang kita ingin selesaikan.
ketika kita mau mendapatkan solusi dari problem utama ini, biasanya kalau mau kita langsung akan sangat susah sekali. Karena banyak sekali variabel yang kita tidak bisa tentukan, yang mana yang harus diselesaikan. Nah, beda halnya ketika kita harus mentransformasinya dulu, maka kita bisa melihat masalah pada domain frekuensi, kemudian kita kenakan dia, kita selesaikan masalah itu di dalam domain frekuensi, ya. Kemudian kita inverse, maka akan mendapatkan solusi dari masalah pertama tadi. Memang stepnya lebih panjang, tapi penyelesaiannya lebih mudah dibanding kita langsung menyelesaikannya. Ini problem masalah utama, kemudian kita langsung dengan masalah penyelesaian masalah, ini akan lebih susah. Dan biasanya hasilnya juga tidak baik, kurang baik. Nah, seperti itu. Ya. Nah, contoh misalkan ya, penerapan transformasi Fourier 2 dimensi ini pada filtering, lakukan filter. Nah, misalkan kalian pernah main-main Photoshop dan lain sebagainya, sebenarnya melakukan filtering itu udah umum. Kalian meningkatkan frekuensi, menurunkan frekuensi, bikin gambar lebih cerah, membuat gambar lebih gelap, itu sebenarnya sudah secara tidak langsung melakukan frekuensi, ya, melakukan filtering. Ya. Jadi frekuensi, ya, kita balik lagi, kenapa menggunakan domain frekuensi seperti yang kita bahas di slide sebelumnya? Karena memang frekuensi ini dikaitkan dengan rata-rata perubahan. Maka frekuensi-frekuensi dari transformasi Fourier dikaitkan dengan pola-pola variasi intensitas di dalam citra. Kalau misalkan kita aplikasikannya di pengolahan citra. Nah, kemudian komponen frekuensi dengan variasi paling rendah, dengan nilai U sama dengan V sama dengan 0, itu berkaitan dengan tingkat keabuan rata-rata di dalam citra. Jadi citra yang kita olah di sini adalah citra abu, grayscale. Jadi citra itu ada namanya citra berwarna, ada namanya citra abu. Kalau citra Anda citra warna, maka harus diubah dulu ke dalam citra abu dulu, menjadi citra abu dulu. Nah, kemudian ketika agak menjauh dari titik pusat transformasi, frekuensi-frekuensi rendah berkaitan dengan komponen citra yang memiliki variasi intensitas yang rendah. Nah, ketika semakin menjauh dari titik pusat transformasi, frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi berkaitan dengan komponen citra yang memiliki variasi intensitas yang tinggi, yaitu tepi dari objek dan komponen citra lainnya yang perubahan tingkat keabuannya cukup cepat, misalnya noise. Nah, jadi dia kalau sudah frekuensinya tinggi, ini biasanya disebut kita asumsikan sebagai noise. Ya, karena perubahannya sangat cepat dan jumlahnya banyak. Ya. Nah, ketika sudah kita mendapatkan bahasanya, di dalam data kita yang 2 dimensi atau citra ini ada noise-nya, maka kita melakukan filtering. Ya. Nah, ini filtering yang pada domain frekuensi. Ini contohnya ya. Ini adalah contoh perubahan ya, melihat adanya kerusakan pada suatu sirkuit, pada IC. Ya, kerusakan di sini yang kemudian kalau kita ubah dia ke dalam bentuk transformasi Fourier, maka frekuensi-frekuensi tingginya, nah ini dia yang kecil-kecil ini sangat banyak. Itu artinya bahwa terdapat noise atau terdapat kerusakan di dalam, menandakan terdapat kerusakan di dalam citra aslinya. Nah, contoh di sini ini adalah suatu gambar. Nah, ini adalah gambar siluet dari gambar pesawat angkasa ya. Nah, dengan menggunakan frekuensi rendah, biasanya hasil transformasinya seperti ini. Ya, ini di hasil transformasinya. Tapi sebaliknya ketika kita dengan transformasi tinggi, jadi bentuknya seperti ini. Dia akan lebih tinggi, ya, lebih banyak nilai nilai magnitudenya yang terpusat di dalam titik nolnya. Ini dia contoh gambar frekuensi tinggi. Ini gambar frekuensi rendah. Nah, jadi ini secara tidak langsung.
Ya, dengan melakukan filtering untuk level frekuensi, kita akan mendapatkan nilai dengan nilai distribusi intensitasnya sangat kecil sekali. Sementara kalau dia dengan frekuensi tinggi, nilai distribusi intensitasnya akan sangat tinggi sekali, ya, besar sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang transformasi Fourier 2 dimensi dan beberapa aplikasinya khususnya pada pengolahan citra. Yang insya Allah mungkin di antara kalian nanti ada yang tertarik untuk melakukan skripsi tentang pertanian yang dikaitkan dengan pengolahan citra. Contohnya mungkin citra Landsat atau citra satelit untuk melihat lahan atau pertumbuhan tanaman dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.